Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar, para penonton channel Akademi Sofia. Sahabat-sahabat, kembali lagi bersama saya Fajar di channel Akademi Sofia. Pada pagi hari ini semoga saya mendoakan kepada sahabat-sahabat semoga sehat selalu, semoga selalu diberikan panjang umur, semoga kita dapat mensyukuri nikmat dengan tingkah laku hidup yang pertama menjaga pola istirahat, menjaga pola makan, dan juga jangan lupa berolahraga setiap hari. Sahabat-sahabat, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya mau mengingatkan, mengajak, jangan lupa untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe channel Akademi Sofia, ayo subscribe, jangan lupa share, like, dan komentar untuk tetap mendukung channel Akademi Sofia. Sahabat-sahabat, pada pagi hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita mengenai judul filsafat itu apa sih? Nah, ini bagian duanya sahabat-sahabat. Jadi yang pertama kita sudah membahas mengenai apa urgensi filsafat, yang kemudian juga sedikit pembahasan mengenai awal mula bagaimana filsafat itu bisa hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Terus yang ketiga mengenai manfaat filsafat di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan mengenai lebih spesifik lagi sahabat-sahabat mengenai nama atau kata filsafat itu artinya apa, maknanya apa, asal katanya dari mana. Yang kedua mengenai periodisasi filsafat. Yang ketiga mengenai nama-nama filosof. Mungkin nanti nama-nama filsuf ini saya akan menyebutkan hanya di filsafat klasik saja ya sahabat-sahabat di zaman Yunani. Nanti di konten-konten yang selanjutnya baru kita akan melanjutkan. Sahabat-sahabat, perlu diketahui bahwa kata filsafat ini punya akar kata. Pertama, dia memang berasal dari bahasa Yunani ya. Kalau sahabat-sahabat mendengarkan kuliah-kuliah filsafat atau mungkin sahabat-sahabat pernah mendengarkan dosen atau pernah membaca buku filsafat, sudah pasti sahabat-sahabat akan menemukan bahwa kata filsafat ini berasal dari dua akar kata yang berasal dari bahasa Yunani. Pertama, ketika kita menyebut kata filsafat, maka ada dua akar kata yaitu philia dan sophia. Jadi philia dan sophia ini kemudian penyebutannya di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Arab, dan khususnya bahasa Indonesia menjadi kata filsafat gitu. Atau dalam bahasa Inggris filosofi ya sahabat-sahabat. Dan dalam bahasa Arab falsafah. Jadi ini masing-masing punya makna yang sebetulnya sama dari bahasa yang memang diambil dari Yunani. Sahabat-sahabat, pertama kita masuk kepada pembahasan dua akar kata tadi, yaitu philia dan sophia. Apa sih artinya philia dan sophia? Dalam bahasa Yunani, di dalam buku-buku yang pernah saya baca, ya mungkin sahabat-sahabat juga pernah baca, philia berarti adalah orang-orang yang mencintai. Jadi artinya bisa dimaknai dengan pecinta ya, pecinta sahabat-sahabat, orang-orang yang mencintai. Nah, orang-orang yang mencintai ini kemudian maknanya dilanjutkan kepada yang kedua, kata yang kedua yaitu sophia. Sophia seperti nama channel ini ya sahabat-sahabat, saya terinspirasi juga dari nama itu sebetulnya. Sophia itu artinya kebijaksanaan. Jadi philia sophia ketika kita gabungkan kemudian dia akan bermakna orang-orang yang mencintai kebijaksanaan. Jadi kemudian kata itu kita sebut sebagai filsafat. Filsafat awal mulanya bermakna philia dan sophia, orang-orang yang cinta pada kebijaksanaan.
Tetapi sahabat-sahabat juga perlu tahu bahwasanya eh, di dalam kata filsafat ini juga bermakna ganda. Jadi punya makna ganda sesuai dengan objeknya. Pertama, kata filsafat mungkin bisa dihubungkan dengan sebagaimana yang ada di dalam buku Profesor Ahmad Tafsir. Beliau salah satu guru besar filsafat pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati, bukunya Filsafat Umum. Nah, ini sahabat-sahabat bukunya. Beliau menjelaskan bahwa yang pertama, filsafat itu ketika kita sebut sesuai dengan objeknya, ialah yang pertama nih sahabat-sahabat. Yang pertama adalah sebagai bidang pengetahuan. Nah, filsafat sebagai bidang pengetahuan. Sahabat-sahabat mungkin sudah mendengarkan dari konten sebelumnya, yaitu filsafat itu apa sih, yang berjudul itu. Nah, di dalam konten ini saya menjelaskan, atau mungkin di konten yang filsafat itu sesat, silakan sahabat-sahabat dengarkan. Ada juga saya membahas di sana mengenai filsafat sebagai sebuah ilmu. Jadi filsafat sebagai sebuah ilmu ini adalah kalau bahasa jelimetnya, kalau bahasa rumitnya mungkin akal memikirkan akal. Jadi akal memikirkan dirinya sendiri. Jadi kemudian ini oleh para ahli filsafat digolongkan menjadi bagian-bagian sistematika di dalam pembahasan mengenai filsafat sebagai sebuah ilmu. Nanti sahabat-sahabat di sana akan menemukan cabang-cabang dari filsafat, yaitu ada kosmologi, ada ontologi, ada kemudian epistemologi, dan ada aksiologi. Selain itu juga mungkin bahasa-bahasa kefilsafatan dan lain-lain. Di sana akan sahabat-sahabat temukan filsafat sebagai sebuah bidang pengetahuan. Nah, itu sahabat-sahabat. Yang kedua, bahwasanya filsafat ketika kita hubungkan sesuai dengan objeknya adalah mengenai hasil karya. Hasil karya siapa sahabat-sahabat? Hasil karya pemikiran para filosof. Jadi ketika para filosof ini kemudian yang kita kenal hari ini ya di literatur filsafat, contoh Plato, contoh Aristoteles, dan banyak filsuf-filsuf lain, ketika mereka mempunyai buah pikiran dan buah pikiran itu bersifat kefilsafatan, maka hasil karya pemikiran mereka itu bisa juga kita maknai sebagai filsafat. Jadi namun objeknya adalah hasil karya para filosof, gitu sahabat-sahabat. Pertama sebagai bidang pengetahuan, yang kedua tadi sebagai hasil karya para filosof, sebagaimana di buku yang tadi saya sebutkan, Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Yang ketiga sahabat-sahabat, filsafat juga ditujukan sebagai sesuatu keyakinan. Ya, contoh sahabat-sahabat, filsafat sebagai sebuah keyakinan itu adalah hari ini kita mungkin tahu dan memahami sebagai orang Indonesia bahwasanya setiap warga bangsa, baik itu di Indonesia atau mungkin di luar, punya filsafatnya sendiri-sendiri sahabat-sahabat. Contoh Indonesia yang sudah kita pahami dan sudah kita pelajari dari SD sampai dengan perkuliahan adalah filsafat Pancasila. Nah, penting ini sahabat-sahabat. Jadi Pancasila ini sebagai sebuah keyakinan, sebagai sebuah keyakinan dari satu komunitas bangsa. Jadi perlu sahabat-sahabat, perlu punya filsafat. Karena apa? Di sana nanti kita akan dipandu oleh filsafat itu, yang kemudian akan melahirkan suatu komunitas masyarakat yang ideal menurut filsafatnya, atau satu individu yang ideal, atau satu negara yang ideal menurut filsafatnya masing-masing.
Jadi kalau di Indonesia ada Pancasila, yang 5 sila itu sahabat-sahabat sudah hafal lah, nggak usah saya sebutkan. Ada juga mungkin filsafat-filsafat lain, contoh ada komunisme, ada liberalisme, ada fasisme, dan lain-lain. Filsafat sebagai sebuah keyakinan perlu sahabat-sahabat di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah bangsa, dan juga mungkin pada diri kita. Filsafat kita apa? Kita yang rumuskan sendiri. Jadi ini nanti akan membimbing kita menuju tujuan hidup kita. Jadi filsafat ini tujuannya sebagai way of life. Jadi jalan hidup kita. Jalan hidup kita arahnya mau kemana, kita mau jadi apa, kita berakhir di mana, kita dari mana. Di sana ada rumusannya filsafat itu ya sahabat-sahabat. Kita tahu bahwa Pancasila itu memang oleh para founding fathers kita telah dirumuskan sesuai dengan karakteristik nilai-nilai yang hidup di dalam bangsa kita, baik di dalam suku-suku, di dalam teritorial, di dalam daerah-daerah, sesuai dengan nilai-nilai yang memang ada pada diri kita sebagai bangsa Indonesia. Itu yang ketiga sahabat-sahabat. Yang keempat adalah istilah filsafat digunakan untuk memberi nama suatu usaha. Sahabat-sahabat tahu bahwa filsafat ini sebetulnya memang tidak semua orang filosof, tapi semua orang pasti berfilsafat. Sebab kenapa? Karena setiap orang pasti menggunakan akal pikirannya untuk memperoleh kebenaran, untuk menuju pada kebenaran. Sebagai suatu keyakinan, sebagai sebuah sebagai sebuah cara untuk suatu usaha untuk memperoleh pengetahuan, maksudnya sahabat-sahabat, itu dia kita tahu bahwa ada beberapa cara-cara, ada beberapa metode-metode kefilsafatan. Contoh ada kita tahu mengenai logika deduksi ya sahabat-sahabat, ada logika induksi, ada proses analisa, ada proses sintesa, dan lain-lain. Itu untuk bagaimana kita dapat mengambil kesimpulan yang benar dengan cara-cara yang benar melalui akal kita. Nah, itu tadi sebagai sebuah usaha mencari pengetahuan, gitu sahabat-sahabat. Yang kemudian yang keempat adalah maksudnya yang kelima ya sahabat-sahabat. Yang kelima adalah filsafat digunakan untuk menamakan orang. Maksudnya apa? Menamakan mereka yang filosof, mungkin juga kita menamakan diri kita. Kenapa? Karena tadi ketika kembali ke maknanya, filsafat adalah orang-orang yang cinta pada kebijaksanaan. Siapa? Mereka adalah para filosof. Para filosof adalah mereka yang menggunakan akalnya untuk memperoleh kebenaran dengan cara-cara yang benar sesuai dengan metode-metode kefilsafatan, gitu sahabat-sahabat. Terus bagaimana, apakah setiap orang memang disebut filsuf ataukah tidak setiap orang disebut filsuf? Jadi itu tadi sahabat-sahabat, kita kembali lagi ke arti yang keempat tadi. Setiap orang berfilsafat dan tidak setiap orang filosof. Jadi gitu. Tetapi kalau filosof pasti berfilsafat, gitu ya sahabat-sahabat. Bedanya hanya mungkin kalau kita mencintai kebijaksanaan dengan cara kita sendiri, dan mungkin juga ada hal-hal yang tidak bersifat kefilsafatan. Karena filsafat itu basis sumber pengetahuannya adalah akal ya sahabat-sahabat. Sementara kita hidup bukan hanya dengan akal, tapi kadang-kadang kita juga memakai pengetahuan kita, alat pengetahuan kita yang lain. Ada intuisi di sana, ada perasaan dan lain-lain. Itu sahabat-sahabat. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat,
Sebetulnya bahwa di pertemuan filsafat itu apa sih bagian 1, sahabat-sahabat sudah mendengarkan bahwasanya ketika itu orang-orang Yunani, sahabat-sahabat, orang-orang Yunani itu, ya maaf sahabat-sahabat, tadi ada tukang ngamen ya. Jadi kita harus berhenti dulu karena ini ruangannya tidak kedap suara. Jadi harap dimaklum ketika ada pengamen suaranya masuk ke suara rekaman kita gitu. Ya tapi itu tidak menghalangi kita untuk terus berbagi, untuk terus saling sharing, saling belajar mengenai pendidikan, filsafat, dan lain-lain. Lanjut sahabat-sahabat, tadi kita sudah sampai dengan bahwa awal mula filsafat itu lahir, orang Yunani punya banyak mitos sahabat-sahabat. Di masyarakat Yunani banyak mitos-mitos yang tercipta, tahayul-tahayul di masyarakatnya. Menurut Bung Hatta, jadi ada di bukunya Bapak Muhammad Hatta, sahabat-sahabat nih, saya kasih tahu bukunya, ini Alam Pikiran Yunani. Sahabat-sahabat bisa cari di toko buku, silakan untuk beli. Di buku Alam Pikiran Yunani, Bapak Muhammad Hatta, proklamator kita ya, beliau juga seorang filsuf luar biasa sahabat-sahabat. Beliau mengatakan bahwa di dalam bukunya Alam Pikiran Yunani, orang-orang Yunani awal mulanya mereka memang kental dengan tahayul-tahayul, mitos-mitos. Ya kalian tahu lah sahabat-sahabat bahwa Yunani itu timbul banyak kepercayaan tentang dewa-dewa ya sahabat-sahabat. Banyak nama-nama bulan juga diambil dari bulan Masehi ya. Bulan Masehi diambil dari bahasa-bahasa Yunani yang itu memang beberapa adalah nama-nama dewa ya sahabat-sahabat. Nah di dalam masyarakat Yunani pada waktu itu saya sudah menyebutkan bahwa mereka ada yang memang tidak mau mencari lebih dalam mengenai kebenaran atas tahayul atau mitos-mitosnya. Tetapi ada juga sahabat-sahabat, mereka itu yang memang mencari sampai dengan ke akar-akarnya, apakah mitos-mitos tahayul-tahayul yang saya percaya ini, yang hidup di masyarakat ini adalah benar. Nah, kemudian dari sanalah awal mula proses dari filsafat. Jadi, salah satunya adalah ciri-ciri pikiran kefilsafatan adalah salah satunya redix. Redix itu artinya adalah akar, mendalam. Jadi berpikir secara mendalam. Apapun yang kita temukan, apapun yang kita lihat, apapun yang bisa kita pikirkan, itu akan dipikirkan oleh para filosof, itu akan dipikirkan oleh para pecinta kebijaksanaan. Tetapi hal-hal yang penting saja ya sahabat-sahabat yang dipikirkan gitu. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan mereka, pencarian-pencarian jawaban mereka memang di luar nalar pada zamannya. Ini kemudian kita membawa pada pertanyaan-pertanyaan mereka yang memang menjadi permulaan dari lahirnya filsafat itu sendiri di masyarakat Yunani sahabat-sahabat. Kita tahu mungkin kalau kita masuk ke periodisasi filsafat di abad ke-6, ke-5 dan ke-5 itu lahir filosof-filosof alam. Karena kenapa mereka disebut filosof alam? Karena fokus pencarian kefilsafatan mereka adalah tentang alam semesta. Jadi salah satunya saya sudah menyebutkan di video sebelumnya adalah ketika kita takjub melihat alam semesta ini, maka di sanalah kita akan sangat mungkin untuk memperoleh pemikiran, memperoleh ide-ide yang itu nanti akan melahirkan sebuah filsafat. Bayangkan sahabat-sahabat, filosof alam ini, mereka yang memang filosof-filosofnya berasal dari awal mulanya ya sahabat-sahabat. Awal mulanya berasal dari Miletos.
di Asia Minor. Kalau di dalam buku Bapak Muhammad Hatta disebutkan di kota Miletos di Asia Minor ada yang namanya Thales. Thales ini hidup sekitar abad ke-6 dan ke-5 Masehi. Silakan untuk detailnya sahabat-sahabat baca. Pertanyaan beliau di zamannya mungkin sangat sangat jarang dan mungkin tidak ada yang memang sama pertanyaannya seperti pertanyaan Thales. Thales bilang bahwa dia bertanya, apa inti dari alam semesta ini? Apa asal muasal semesta ini, semesta alam ini? Di saat itu tidak banyak orang yang mampu menjawab, sahabat-sahabat. Mungkin juga saat itu hanya Thales lah yang punya pandangan sendiri. Waktu pertama-tama dia memang yang mengawal-ngawali, dan dia juga disebut-sebut sebagai bapak filsafat. Ya, dia mengawal-ngawali dengan pertanyaan bahwa apa inti dari alam semesta ini? Apa awal mula semesta ini? Nah, dari sanalah sahabat-sahabat kemudian dia melakukan sebuah verifikasi, melakukan sebuah pencarian dari pemikiran-pemikiran secara redix mendalam, secara universal, spekulatif ya sahabat-sahabat, dan sistematis. Itu salah satu itu beberapa poin mengenai ciri-ciri pikiran kefilsafatan. Jadi secara redix Thales mengartikan bahwa inti alam semesta ini atau awal mula alam semesta ini, asal muasal alam semesta ini berasal dari air. Nah, itu sahabat-sahabat. Jadi Thales ini hidup di zaman zaman klasik ya, disebut di zaman klasik. Kalau dalam literatur filsafat, zaman klasik ini adalah zaman di mana lahirnya para filsuf dari Yunani dan sekitarnya. Sahabat-sahabat, kalau kita bicara mengenai pembahasan yang kedua, yaitu periodisasi filsafat, ada beberapa periode kefilsafatan. Kalau di dalam literatur ya para ahli filsafat mungkin mensistematikanya adalah pertama zaman klasik atau zaman Yunani kuno. Jadi zaman klasik ini ada filosof alam, ada kemudian filosof elea, ada kemudian kembali lagi ke filosof alam yang memang mereka fokus perhatiannya adalah di luar diri. Jadi filosof awal ini fokus perhatiannya adalah keluar diri, sahabat-sahabat. Nah, saat masuk ke abad ke-5 dan ke-4 di zaman Socrates, filsafat mulai masuk ke dalam diri. Jadi mulai melihat, mulai kritis terhadap manusia. Khususnya pada waktu itu Socrates kritis terhadap masyarakatnya, lingkungannya, dan juga kepada diri dia sendiri. Kita tahu bahwa Socrates adalah orang yang pernah berkata, perkataan ini sangat terkenal, bahwa kata dia, yang aku tahu adalah aku tidak tahu apa-apa, gitu. Nah, dari perkataannya ini mungkin sahabat-sahabat bisa memaknai bahwa Socrates adalah orang yang memang merasa perlu mencari pengetahuan karena dia sangat sadar sekali dia tidak tahu. Dia sangat sadar dalam kondisi ketidaktahuan. Sampai kapanpun Socrates berada dalam kondisi ketidaktahuan. Oleh karenanya dia harus mencari, dia harus melakukan pencarian terhadap kebenaran-kebenaran yang memang ada di dalam masyarakatnya pada waktu itu yang dipercaya ya sahabat-sahabat. Itu tadi periode filsafat pertama, zaman klasik, zaman Yunani. Sampai dengan abad ke abad-abad ke-1 Masehi, terus kemudian puncak pergantiannya di zaman pertengahan di abad ke-12 Masehi, sahabat-sahabat. Disebut dengan zaman pertengahan. Zaman pertengahan ini punya karakteristik sendiri
Kalau tadi di Yunani ada filosof alam, ada filosof yang bicara tentang manusia, ada terus juga kalau di zaman pertengahan punya karakteristik yaitu berbau ketuhanan. Jadi agak teologis di zaman pertengahan ini karakteristiknya. Terus kemudian periodisasinya berlanjut ke abad ke-15 Masehi. Abad ke-15 Masehi ini diawali dengan gerakan pencerahan. Jadi gerakan pencerahan ini sahabat-sahabat dimulai oleh pemikir yang bernama Ron Descartes. Jadi René Descartes ini yang hidup di sekitar abad ke-15, dia mengawali gerakan zaman modern dalam kajian literatur filsafat, dalam konteks filsafat ya sahabat-sahabat. Jadi tadi ada zaman Yunani kuno, zaman klasik atau disebut zaman klasik, ada zaman pertengahan di abad ke-12 puncak-puncaknya. Terus kemudian di abad ke-15 berganti dengan gerakan pencerahan. Pada waktu itu dimulai dipelopori oleh René Descartes di abad ke-15 sampai dengan abad ke-17 dan 18 berubah tadi gerakan modern ya sahabat-sahabat. Jadi zaman modern disebutnya waktu zaman René Descartes. Abad ke-17 ke-18 mulai dipelopori oleh gerakan pemikiran baru yaitu postmodern. Jadi ada postmodernisme dan mungkin atau disebut juga bisa jadi mungkin ada istilah-istilah lain, misalnya poststrukturalisme dan lain sebagainya. Banyak sebutannya. Silakan sahabat-sahabat baca karena di sini saya juga referensinya tidak banyak ya sahabat-sahabat. Silakan sahabat-sahabat cari periodisasi kefilsafatan di buku-buku para ahli filsafat di Indonesia. Boleh juga sahabat-sahabat baca yang berbahasa Inggris kalau sahabat-sahabat memang bisa berbahasa Inggris. Itu tadi periodisasi filsafat. Nah, kemudian sahabat-sahabat kita masuk ke dalam pembahasan nama-nama filosof. Pertama, yang tadi sudah saya sebutkan, Thales merupakan digolongkan sebagai filosof alam karena dia fokus pencariannya adalah alam semesta ini. Bahkan ada cerita sahabat-sahabat karena si Thales ini memang terkenal meneliti alam semesta, dia sewaktu-waktu berjalan tapi pandangan wajahnya ini selalu ke langit, selalu melihat ke alam semesta, khususnya ke langit ya. Jadi pandangannya ke atas, tetapi pada saat itu Thales ini terperosok ke lubang karena memang wajahnya ke atas tapi kakinya di bumi. Dia tidak tahu bahwa di depannya ada lubang. Nah, terperosok. Ini ada seorang nenek-nenek tua kemudian yang yang meledek, yang mencemooh bahwa kata nenek-nenek itu, Thales, alam semesta yang begitu luas kau lihat tetapi kakimu yang ada di bumi tidak kau lihat, maka kamu jadi terjatuh. Itu sahabat-sahabat. Saking dia penasaran mengenai alam semesta ya sahabat-sahabat. Luar biasa para filosof ya sahabat-sahabat. Selanjutnya Thales hidup di tahun sekitar 625 sampai 545 sebelum Masehi ya sahabat-sahabat. Yang kedua ada Anaximandros, murid dari Thales ini. Dia hidup 610 sampai dengan 547 sebelum Masehi. Ada juga Anaximenes, hidup dari tahun 585 sampai 528 sebelum Masehi. Terus kemudian zaman pergantian ada ini namanya Herakleitos. Jadi Herakleitos ini dia yang punya pemikiran, yang punya ide bahwa segala sesuatu pasti berubah kecuali perubahan itu sendiri.
Nah, itu kata-katanya. Nanti kapan-kapan, nanti ke depan kita bahas sahabat-sahabat mengenai pemikiran si Herakleitos. Tentunya dengan kadar dan kapasitas keilmuan yang saya punya ya sahabat-sahabat. Herakleitos hidup kira-kira di tahun 540 sampai dengan 480 sebelum Masehi. Nah, lanjut ini ada filosofi Elia. Elia itu sebutan dari kota perantauan. Jadi orang-orang Athena dulu dia merantau, salah satunya adalah ke Elea. Elea itu di mana sahabat? Ada di selatan semenanjung Italia. Nah, ini sahabat-sahabat, filosofnya adalah Xenophanes. Xenophanes ini asalnya dari Olopon di Asia Minor. Ya, asal kotanya sama tadi dengan apa nama daerahnya ya, di daerah belahan daerahnya sama dengan Thales ya, di Asia Minor ya sahabat-sahabat. Xenophanes hidup sekitar tahun 580 sampai dengan 470 sebelum Masehi. Ada juga Parmenides. Dia termasuk dari filosof Elea. Dia hidup tahun 540 sebelum Masehi. Terus ada Zeno, sahabat-sahabat, yang punya ide, yang punya teori mengenai paradoks. Jadi sahabat-sahabat kalau baca teorinya Zeno mungkin awal mulanya terasa jelimet ya. Tapi kalau sahabat-sahabat baca lebih lanjut terus menerus akan paham bahwa di dalam paradoks Zeno ini kita mengiyakan juga gitu sahabat-sahabat. Walaupun mungkin banyak yang orang yang berbeda pendapat dengan apa yang dipikirkan si Zeno ini, khususnya dalam teori paradoksnya. Nah, Zeno ini hidup sekitar 490 sebelum Masehi. Ada Melissos sahabat-sahabat. Ini saya sebutkan sesuai dengan buku Alam Pikiran Yunani ya sahabat-sahabat, tulisan Bapak Muhammad Hatta. Melissos ini lahir 444 sampai 441 sebelum Masehi. Ada juga Pitagoras yang kita kenal hari ini adalah rumus matematikanya ya sahabat-sahabat. Ada di pelajaran matematika, dia sangat terkenal. Pitagoras ini adalah dia sangat sangat kental ajaran-ajaran keagamaannya, atau yang memang disebutnya sebagai aliran mistik. Jadi aliran mistiknya dia, pikiran-pikiran dia sangat kental. Tetapi selain dia memikirkan metafisika, juga teori-teori sainsnya, teori-teori ilmu pastinya hari ini masih kita pakai ya sahabat-sahabat. Luar biasa sahabat-sahabat. Dia lahir kira-kira tahun 580 sahabat-sahabat sebelum Masehi. Ya, jadi orang sebelum Masehi teorinya hari ini masih kita pakai ya sahabat-sahabat. Luar biasa. Apakah kita bisa sahabat-sahabat memiliki ide yang manfaat seperti Pitagoras? Ya, mari kita tanya ke diri kita sendiri. Selanjutnya ada masuk ke fase filosof alam lagi sahabat-sahabat. Jadi filosofi alam lagi ini tokoh-tokohnya ada Empedokles, lahir 490 sampai 430 sebelum Masehi. Terus ada Anaxagoras, kira-kira lahir 500 sampai 428 sebelum Masehi. Ada Leukippos. Di sini dia sejarah hidupnya tidak diketahui, tapi dia memang murid Parmenides dan Demokritos. Jadi dia adalah murid dua tokoh terkenal juga ya sahabat-sahabat, Demokritos dan Parmenides. Selanjutnya ada Demokritos, lahir kira-kira 460 sampai 360 sebelum Masehi. Ada juga udah selesai sahabat-sahabat. Jadi itu tadi filosof-filosof Elea.
yang memang ada di buku Alam Pikiran Yunani karangan Bapak Muhammad Hatta. Silakan sahabat-sahabat cari, ini memang buku lama ya sahabat-sahabat, tapi lumayan untuk untuk kita menambah wawasan kefilsafatan. Beliau sudah menyingkat bukunya ini sahabat-sahabat. Tadinya ini tebal sekali sahabat-sahabat, tapi oleh beliau dijadikan tipis. Ya, kita tinggal menikmati apa yang sudah ditulis oleh beliau. Itu udah sahabat-sahabat tadi pembahasan kita. Ada satu tambahan yang mungkin saya lupa. Ketika filsafat itu maknanya di dalam bahasa Inggris yang disebut sebagai filosofi, itu punya makna yang sama ya sahabat-sahabat dengan yang ada di kata Yunaninya. Terus kemudian di dalam bahasa Arab tadi saya sedikit singgung, tapi saya lupa nih. Dalam bahasa Arab ada yang namanya kita sebut mungkin lebih mirip ke bahasa kita ya sahabat-sahabat, ke bahasa Indonesia, falsafah. Jadi falsafah ini asal katanya dari bahasa Arab yang bermakna al-hikmah. Jadi maknanya al-hikmah. Al-hikmah artinya kebijaksanaan. Sebetulnya sama saja sahabat-sahabat antara yang bahasa Inggris dengan yang bahasa Arab kalau kita tinjau dari makna asal filsafat itu sendiri. Tetapi kemudian memang para filosof, para ahli filsafat merumuskan sendiri definisinya mengenai filsafat. Kalau sahabat-sahabat ingin membaca filsafat, tidak usah mencari definisinya dulu, baca saja, coba saja pahami, nanti akan terbentuk sendiri di dalam pikiran sahabat-sahabat apa definisi filsafat. Jadi memang menurut Bapak Muhammad Hatta, jangan dulu kita sibuk berkutat pada definisi, karena memang setiap ahli filsafat, setiap filosof berbeda sekali pemaknaan filsafat itu sendiri ketika dia menjadi sebagai sebuah sistematika berpikir para filosof. Ya, sesuai dengan paradigmanya, sesuai dengan hidupnya, sesuai dengan siapa dia belajar, sesuai dengan gurunya ya sahabat-sahabat. Itu juga pengaruh. Biasanya perbedaan kondisi lingkungan, entah itu lingkungan alam, lingkungan masyarakat, kondisi-kondisi kebudayaan, kondisi-kondisi keadaan ekonomi hidup, terus juga mungkin guru sangat berpengaruh ya sahabat-sahabat untuk membentuk para filosof ya, pemikiran para filosof. Ya, kita juga sama, ketika kita diajarkan oleh guru A, maka pasti sedikit ada pola pikir si guru A yang masuk ke dalam diri kita. Terus kita belajar lagi ke guru B, pola pikir guru B masuk ke diri kita. Nah, itulah proses kenapa filsafat ini kemudian para ahli filsafat, para filosof berbeda-beda. Karena zaman hidupnya beda, karena tempat hidupnya beda, dan gurunya juga berbeda. Baik sahabat-sahabat, hanya itu saja ya. Kalau banyak-banyak sayanya juga puyeng, sahabat-sahabatnya juga mungkin puyeng. Kita pelan-pelan saja, yang penting kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Saya sendiri juga memang mengakui masih banyak kekurangan referensi, mungkin banyak ahli-ahli yang mendengarkan ini. Saya mohon izin untuk sekedar sharing, sekedar berbagi dengan teman-teman yang memang butuh, dengan teman-teman yang memang masih dasar, masih ingin memahami filsafat. Sengaja saya menggunakan kata-kata yang sederhana karena saya ingin filsafat bisa diterima oleh semua kalangan, bukan berarti mereduksi bahasa-bahasa, mereduksi makna-makna yang memang sudah dirumuskan oleh para ahli filosof dan para ahli filsafat, para filosof dan para ahli filsafat ya sahabat-sahabat. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata, saksikan terus channel Akademi Sophia di konten-konten yang selanjutnya.
kita nanti akan menambah konten-konten mengenai kedirian ya, kejiwaan ya sahabat-sahabat. Kita tambah nanti kontennya selain pendidikan filsafat ada konten kedirian, kejiwaan sesuai dengan fenomena yang ada hari ini dan yang mungkin kita butuhkan hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waduh. Saya menyebut wallahul muwaffiq nih sahabat-sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat-sahabat sehat dan sukses selalu. Terima kasih.